Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisa asyar ayyuhafidu 'alal mandubati syar'iyyah al-qawliyyati wal fi'liyyah. Wal khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku ayyuhafidu yen to ngreksa sapa al-alim, yen to ngreksa sapa al-alim 'alal mandubati ing atase pira-pira amal kang sunnah, ing atase pira-pira amal kang sunnah asy-syar'iyyati kang bangsa syara', al-qawliyyati kang bangsa pengucap, al-qawliyyati kang bangsa pengucap, wal fi'liyyati lan kang bangsa penggawean. Fayulazimah moko yen to netepi sapa al-alim, moko yen to netepi sapa al-alim tilawatal Qur'ani ing maca Al-Qur'an, wa zikrallahi lan zikir maring Gusti Allah Ta'ala, wa zikrallahi ta'ala lan ing zikir maring Gusti Allah Ta'ala bil qalbi kelawan ati, wal lisani lan lisan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono yulazima tilawatal Qur'an ma utawi perkara warada kang tumeka apa ma bayane minad da'awati nyatane pira-pira donga, wal azkari lan pira-pira zikiran, fil laili ing dalem waktu bengi, wan nahari lan waktu siang, wa minas sholati lan nyatane salat sunnah, wasyiyamih lan poso, wa minas sholati lan nyatane salat sunnah atau kenging salat wajib, wasyiyami lan poso sunnah, wasyiyami lan poso sunnah, wa hajjil baiti lan haji ing baitullah al-harami kang mulya, mahma qadara ing dalem semangsane kuwasa sapa al-alim, ing dalem semangsane kuwasa sapa al-alim ala zalika ing atase mengkono-mengkono hajjil baitil haram, wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi lan demen ing Gusti Nabi, wa ijlalihi lan ngegungaken Gusti Nabi, wa ta'zimihi tegese ngegungaken Gusti Nabi, wal adabih lan gawe tata krama inda sama'i ismihi ing dalem nalikane
kerungu jenenge Gusti Nabi, wa zikri sunanihi lan nyebut piro-piro sunnahe Gusti Nabi, wa zikri sunanihi lan nyebut piro-piro sunnahe Gusti Nabi. Kemudian yang nomor 15, seorang alim itu hendaknya menjaga seluruh amalan-amalan sunnah yang sifatnya syar'iyah, kesunnahan-kesunnahan yang dianjurkan oleh syariat, baik kesunnahan itu qauliyah ataupun fi'liyah, kesunnahan yang berupa ucapan ataupun perilaku. Berendetireng alim nikah setuju amalan sekeluar dari dirinya itu harus betul-betul berkualitas. Seekocak berkualitas, paling minimalnya apa yang dilakukan itu termasuk dalam kategori al-mandubat asy-syar'iyyah, termasuk amalan sunnah yang sifatnya syar'i. Sehingga fayulazima tilawatal Qur'an, orang alim nikah kudu istiqomah maos Al-Qur'an, membaca Qur'an, wa zikrullah, selalu zikir terhadap Allah baik secara hati ataupun lesan. Lesanah ketika dalam keberadaan bikti-bikti nikah becah kelaban zikrullah, atenah selalu sadar akan Gusti Allah. Ketika senang maka langsung asyukur, sadar cek yen kebungaan setimbul dari berbagai nikmat ni kedatang dari pengiran. Ketika susah maka itu ujian yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Nika orang alim kan. Benih orang selalu mikir urusan-urusan duniawi. Sementara urusan berhubungan kelaban Allah, dia itu selalu ghaflah, tidak ingat bahkan lupa. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal azkar fil laili wan nahar. Begitu juga orang alim nikah kudu ngelazimin tuwah sepancen wurud saking Gusti Nabi. Tuwah sela ampun iajarin oleh baginda Nabi. Begitu juga zikir-zikir, wiritan-wiritan yang diajarkan oleh Gusti Nabi di waktu siang dan waktu malam. Gampang nak omong, men orang nikah pun di ilmu, selayaknya dan seyogyanya aktivitas setiap harinya dan setiap malam. Nikah kudu lebih banyak atikir ke pengiran, lebih banyak atikir engak ke Gusti Allah, endik wiridan. Nikah seekocak riyadhah. Jadi di nikah penuhin kelaban zikrullah. Benih pas lebih banyak nekuk HP main game. Jadi kan locoh men beda ulama, aktivitas sehari semalam banyakan main game. Banyakan scroll TikTok, scroll Facebook, Instagram dan lain-lain. Wa minas sholati wassiyam. Seorang alim itu hendaknya juga memperbanyak melakukan sholat sunnah dan puasa sunnah. Senin Kemis elangkonin, puasa Daud kalau dia mampu dilakukan, atau paling tidak puasa Rajab dan puasa-puasa sunnah lainnya. Wa hajjil baitil haram, dan orang sealim itu hendaknya melakukan haji ke Baitil Haram atau terhadap Makkah Al-Mukarramah.
dengan catatan mahma qadaru ala zalik, selama dirinya itu mampu menunaikan. Mentak mampu yalah. Misalkan takdir dadi reng alim tapi tadi bese yalah tak sakat menekat ntar ke Mekah jalan soko. Peralatan yang dibawa atau bekal yang dibawa itu ndak lengkap dan ndak cukup. Akhir dak remah ya motor nang Surabaya tak lempak depan. Kemudian ini yang juga penting, wassalati 'alan nabi. Orang alim nikah hendaknya memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Cuk sampai ateh nikah kering dari sholawat, begitu pula lesan nikah kering dari sholawat. Karena secara analisa menusanikam di ta'alluq punya hubungan dan ikatan dengan baginda Nabi. Baik hubungan tersebut terbangun gara-gara abe sering mau sholawat atau karena abe ajalanin kesunahan yang disyariatkan Nabi. Maka selama itu pula abe dikebekal agaduin kualitas, memiliki nilai dalam pandangan Gusti Allah. Begitu juga aifi nadharin nas, dalam pandangan manusia. Karena orang sendik hubungan kelaban Nabi ini kepada kelaban lampu, sama dengan lampu. Ada dimanapun lampu itu kok kabelnya nyambung dengan lampu yang di pusat atau listrik yang berada di pusat, maka semuanya itu dikategorikan berada dalam satu setrum yang sama. Bedekama pisau senajan nyelket sekalipun benki nyambung terhadap listrik, maka akan terang. Menusaki pada kulaban panjenengan senajan mungkin secara amaliyah kita itu kurang, secara kebaikan mungkin sedikit atau kesalahan mungkin terlalu banyak, tapi di hubungan dengan Gusti Nabi kita memiliki satu keistimewaan tersendiri nantinya. Artinya senajan odi tak pati karuan tapi minimal tak sampai redup masih terang, karena kini ta'alluq kelaban Nabi. Tak kutuh menusanika betul-betul terlepas dari kesalahan bentusah. Mewajibkan diri harus terlepas dari kesalahan bentusah. Karena kesalahan bentusah itu bawaan dari manusia. Sekadimah solusinya Allah di situ menyiapkan pintu tobat, kesempatan untuk abelih ke pengiran. Allah di situ sedeng-kadeng nakdir hambana ngelakonin kelero makle abelih ke pengiran. Ben orang sesering salah, sering dosa tapi sering tobat ke pengiran, mereka bukan dikatakan sebagai al-khatta'un melainkan at-tawwabun, orang sebanyak abelih ke Gusti Allah. Ini kaki. Senomor 2, di samping orang alim nikah hendaknya memperbanyak sholawat, orang alim nikah kudu membangun cinta kepada Nabi, kudu cinta ke baginda Nabi, wa ijlalih wa ta'zimih, ban ngekungaki Nabi kana. Cinta kita kepada orang lain itu tidak sama seperti cinta kita kepada Nabi. Atau dibalik, cintanya kita dengan Nabi ini kata pada cinta na abe kelaban reng lain. Mencinta na abe kelaban reng lain, kita mengekspresikan sebebas mungkin itu terserah. Tapi nang kantoh objek yang menjadi sasaran cinta adalah baginda Nabi, sehingga dalam cinta ni kepada adab. Dalam cinta itu ada ijlal, ngekungaki ongku ke Gusti Nabi. Wal adabi inda simai,
au inda sama ismihi. Kita juga harus mengedepankan adab etika ketika mendengar sebutan nama Nabi. Ini penting. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu ketika mendengar nama Nabi langsung pucat wajahnya. Yataghayyar laun wajhi. Muwannah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini seketika langsung pucat, ngeding asmana Nabi. Ketika sebut Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berubah wajah beliau. Seaslinya santai-santai berubah menjadi tegang. Ada sebagian sahabat juga yang di situ ketika disebut nama Nabi, Masya Allah, langsung merasa kering lesannya. Itu saking takdim dan takdibnya dia kepada Nabi. Imam Malik itu juga pernah melakukan hal-hal yang menurut masyarakatnya itu aneh. Di desa beliau di Madinah. Beliau itu bahkan sangat menghormat desanya itu karena Nabi dimakamkan di sana. Orang-orang zaman dimin nikah, dalam cinta kepada Nabi tak pernah terlepas dari ijlal, itu tidak pernah. Makan kula mesen ke para santri panjenengan itu dalam aktivitas apapun, baik itu sifatnya ibadah atau non ibadah, kita harus mengedepankan ilmu. Ilmu ini penting sekali. Ada sebagian ulama yang menyinggung beberapa hal yang mungkin jarang disinggung oleh kebanyakan para masyayikh. Tapi ini kemasuk. Apa itu? Ada beberapa syair yang khusus diberikan untuk Gusti Nabi, dan syair itu hanya layak diberikan kepada Nabi, dan jangan sampai syairan itu diberikan kepada selain baginda Nabi. Apa contohnya? Tala'an badru alaina. Itu syair dari orang-orang Madinah ketika menyambut manusia yang paling sempurna, Al-Badru, yaitu bulan purnama, yakni baginda Nabi. Gus Solah Kencong, atau kita kenal dengan Ki Haji Salahuddin Munsif, itu beliau mengatakan, bahkan menghimbau, syair tola al-badru alaina cek sampai ekunaaki nyambut para tokoh-tokoh atau orang-orang besar, karena syair itu khusus untuk baginda Nabi. Selain dari baginda Nabi, Masya Allah, jauh-jauh sekali daripada syairan itu. Karena Al-Badru itu menunjukkan sosok manusia yang paling sempurna, tak ada aib di sana. Nabi Muhammad itu la tasa'ub, tak pernah angop, tak pernah uwayan itu. Jadi layak banget dikatakan Al-Badru, bulan purnama. Senajan kayak apapun besarnya pangkat orang yang hadir, setinggi apapun keilmuannya, walaupun dia termasuk waliyun min awliyaillah, maka tak layak disematkan sebuah syair penyambutan tola al-badru alaina. Dan kalau kita melakukan sesuatu aibil ilmi, kelaban ngakui ilmu, penghormatan yang diberikan kepada siapapun itu berdasarkan kadar kemuliaannya masing-masing. Lagi di pas beda orang lain yang kemudian diberikan satu gelar kesempurnaan yang setara dengan baginda Nabi, sampean setuju napa enten? Ketika beda orang lain julukin sebagai
Badrut Tamam misalkan, bulan purnama. Padahal gelar itu diberikan kepada baginda Nabi. Ayo, selain dari jalan tafaulan ya. Maka jelas kita secara normal akal dan normal berpikir jelas tidak akan terima gelar kesempurnaan diberikan kepada manusia selain Gusti Nabi. Pun wasadisa asyar wa zikri sunanih. Kemudian edelem ta'addub bin Nabi, agabai adab karena Gusti Nabi. Itu bukan hanya kita lakukan ketika disebut nama beliau, tapi ketika disebutkan kesunnahan beliau. Artinya ketika ada seseorang yang menyebut hadis Nabi, maka kita hendaknya mendengar secara khusyuk. Karena seolah-olah yang berbicara itu baginda Nabi. Ketika dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nikah ngocak yang ada di hadapan kita secara sahas atau sosok yang bisa terlihat ya kiai aja. Tapi secara hakikat siapa yang bilang itu? Innamal a'malu binniyat siapa? Gusti Nabi. Bagaimana atebekula ben panjenengan ketika Gusti Nabi menyampaikan itu di hadapan kita? Dan ini penting banget menilmuin setuju ini bakal nampak nantinya. Oh inilah yang layak untuk kita lakukan. Wasadisa asyar ayu amilan nas bimakarimil akhlak. Wasadisa asyara utawi kang kaping 16. Iku ayu amilah yento nyerawungi sopo al-alim. Yento nyerawungi sopo al-alim annasa ing menungso. Annasa ing menungso bimakarimil akhlaki kelawan piro-piro. Mulya ne piro-piro budi pakerti. Kelawan piro-piro mulya ne piro-piro budi pakerti. Bayane min tolaqatil wajhi, nyatane ajire peraupan. Wa ifsya'is salamih lan nyebaraken salam, wa id'amit ta'amih lan aweh panganan. Wa id'amit ta'amih lan aweh panganan, wa qadmil ghaidhi lan ngempet muring-muring. Wa kadmil ghaidhi lan ngempet muring-muring. Nomor 16 orang yang alim nikah kudu bermasyarakat dan bergaul dengan orang lain menggunakan akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak semulja nikah? Pertama, tolaqatil wajhi, wajah yang berseri-seri, ceria. Men apolong benoreng along polong sareng masyarakat, tampakkan wajah terbaikmu. Cek merengut, jangan merunguk gitu ke. Men sampean endik masalah, sabuk masalahnya. Ketika omong benoreng, ketika apolong benoreng. Karena ketika masalah dibawa di mana-mana, masalahmu itu akan mencari teman nantinya. Nyari kanca. Apa maksudnya? Menempian di masalah ekibah ke orang dengan ekspresi yang tak nyaman, temanmu akan tersakiti. Melekancan sampean sakit hati pernah ekspresi sampean nambah masalah. Mari ini kan entar kemadeja pada deh ya. Yang di masalah boleh. Entar ke Matemor pada deh ya. Entar ke Mabere, ke Malau, semuanya akan terkena masalah. Seaslinya sampian kerokun di otang misalkan, akhir ngok merongok gulaku, entar kon tetang ngok merongok.
Ada tambah kemaki tengah tak lunas. Tetangga sakit ateh ke sampian juga tambah sakit ateh. Abek landi otang, tetangga tambah ngot merongot gigi ya ke sampian. Gara-gara sampian ngot merongot lah. Akhirnya mun pas eki begobonduk cakan cekap ngok merongok kapi. Gara-gara sampian ngok merongok. Ini penting tolaqatul wajhi. Ada sebuah syair yang mengatakan basyasatu wajhil mar'i khairun minal qira. Cerianya wajah yang dimiliki seseorang itu jauh lebih baik dibandingkan sebuah jamuan, hidangan. Mbian mentar atamoi kecompon orang nek sampean kita masuk sambut kelaben senyuman, wajah yang ceria. Itu lebih baik dibandingkan jajan pun. Lebih bagus ketimbang jajan pun. Sehingga sampean deki pun tak mandeng jajan ngak napa roben jajan, nyaman napa punten, ayem napa kita ayem. Men orang ni penyambutannya sudah luar biasa, ceria banget, masya Allah, tangkretan dateng kana. Dena ayo apolong. Kok jek kerong ke kaki. Lupa ke jajan kana. Tapi men sampean di situ penyambutannya beda. Entar kecompon orang atau sampean datengin orang. Wah, kakek. Tek sero toju, tek sero lepuh. Tamu sampai toju TV. Good waduan bisa. Jajan teh buka. Ya teh iya tore kakan. Tak ada apa-apa sekali. Neng-nengan, krik. Akhirnya di situ tamu aroma tak nyaman. Betina kok balik? Beli lah, iyalah. Ada tahu le apa? Bedena ekorain ibu didik. Buah men ngelencer ke bungkon jet nada banjirlah. Tak nyaman sekali. Orang tak berencana sekali. Atau bahkan dikasih jamuan yang enak sekalipun. Perantah senyaman pereng tapi orang di situ adus beludus ginjerenggi boleh. Ayolah coba lah. Dateng mi sedap sepereng. Nyabek tahun-tahun. Kemudian wes segala macam hidangan ada di sana. Orang tak berencana sekali karena nyaman sampean ngakan. Ayo. Penting tolaqatul wajhi ini kan. Fa kaifa biman yukril qira wa huwa yadhak. Dalam sebagian riwayat fa kaifa biman ya'ti bihi wa huwa dhahik. Men pancen wajah yang ceria itu jauh lebih baik daripada jamuan, maka bagaimana baiknya orang yang di samping wajahnya ceria dan juga mengeluarkan sebuah jamuan. Abu tambah senang saya pas tepak ketretan sedeteng sambut kelaben sambutan sesae. Ya Allah tang tretan deteng kana perangko maju toju buya pengkondi pak apa ya korokon ngak ria majulah kakan maju deteng aki boleh hidangan seanyar atelas mengaji kana atelas songku hubungan semakin erat silaturahim sedang kadang orang yang sebelumnya tak punya masalah gara-gara ngelencer pada di masalah. Itu kan aneh. Silaturahim padahal ngelencer. Tapi gara-gara penyambutan yang tak nyaman. Saya sebelum berenca datengin ternyata pas tak nyaman, ya tolos positif atau kal. Positif atau kal. Nyerong padahal masalah bangsa lain. Terus wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Ini maksudnya adalah menyebarkan tahabbub, saling cinta dengan selain. Salam, ifsya'is salam, menyampaikan salam itu harus dilihat-lihat dulu. Nang kantoh catatannya, salam itu disunnahkan kita lontarkan kepada orang lain idza amnil fitnah.
Atau idza amina minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi tak setuju orang nikah sunnah haki nyalam ke semua orang itu ndak. Kalau tidak dimungkinkan terjadi fitnah maka sunnah, tapi jika bahaya maka jangan. Contoh sebahaya beda orang laki na orang abri salam ke binin orang. Dek remah kabar binin dua salam aki dari kau. Bahaya itu. Atau benar kena santri laki ben santri bini. Dek remah ngirim sholat. Ngirim surat. Salam dari saya. Bahaya sudah. Menbini beri salam ke lagian. Atau bersebalik ke. Lagian beri salam ke kebinian. Apa boleh salam beri esen? Wah tambah bahaya boleh. Salam bagaimana? Sudah makan apa belum? Orang tuan sepaling niser kadang tak tanya. Kakir sok-sok perhatian kadang. Sudah makan apa belum? Mari acerengi apa belum? Sebereng Masya Allah. Menakan ngodehi. Wa id amit to'am abri makanan. Ada bareng alim ni kekutu lampu sering apareng deeren. Bada salah sitong sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ni kena tak kelemporon ada ba'dal isya mentak dela bareng sareng orang. Ika Ibnu Umar sampai satu ketika binin ni kela jengkel. Kan pancen lumrah biasa kan ya mereng laki relampuk kia lampuk biasan bu nyain saya tak nerima beres lekare sukuni ngakane kebanyain tapi jengkelnya istri Ibnu Umar itu bukan karena faktor ekonomi cereng bingkok tak teman ngakan bareng man benoreng makan bareng merolo akhir beliau punya inisiatif istrinya sebelum turun dari masjid kakanan sela ampun esya pagi kang kui orang sengancanen Ibnu Umar deki ngakan ni kepone tu ben bini no nang bung orang-orang se bedayembung kasa sing ketingla Ibnu Umar ni kepontoron dari masjid dia pak kejompok sobung orang se siap makan sudah karena pone sohuin kada ben bini na le apakah Ibnu Umar marah tidak beliau bahagia le sampean men pancen kulah terotangakan ben orang pengajian lah terus sana ini kesenang cara Ibnu Umar kena menabrik deer. Bukan sebaliknya karena ada orang sesepuh ali kebon ngakan nang putok ngetek nang jobujo. Detolian kalau buat datang kancu yang ngakan. Sekarang ada sengampung. Itu ada yang demikian. Lemeles sedang kadang irap. Irap sekarang kakan ketibin. Ya tapi bener-bener kia karena kancan sing ngampung kadang tak aturan ki kana. Apa taburin ngakan ongku. Ya cilok ya ongkuan. Abai ya salah. Patabar apa ongku? Itu liman minta lah. Kau halak sokres kau akan kopi. Kurang ajar ki kancan. Akhir kebiasaan cerai gara-gara kancan sih kancan. Tak kena. Terus masalah ifsa'us salam tadi ini ada hubungan dengan Ibnu Umar juga. Ibnu Umar itu kan pernah satu ketika entar ke pasar abareng kancana. Nang pasar kan apa jangan punten tak banggu-bangin apa. Setiap kepangki sareng orang mulai masuk pasar pun masuk pasar assalamualaikum. Kepangki sareng orang assalamualaikum. Sampai pada akhirnya beliau pulang Pleman tak oleh apa. Ketika ditanya loh beliau itu ke pasar tidak mau beli-beli enggak. Untuk apa ke pasar? Ya untuk menjalankan sunnah Nabi. Apa? Ifsa'us salam. Jadi biar orang mata dek lah kon tu kan. Menta dek lah kon nak terus oleh kenceran lebet jalan salam. Ya ntar ke pasar lah. Keliling. Bada orang assalamualaikum. Begitulah.
pasar kama bisa saudara. Ini men pancen tero oleh kenjaran. Pon terakhir dalam pembahasan ini kadmil goid ini kesebur saudara. Nahan emosi, nahan amarah sehubungan kelaban harga diri pribadi atau haddun nafsi. Orang alim ni kecuk kempang belis ketika pemicu kemarahan itu ditimbulkan gara-gara cacian yang kembali pada nafsu kita. Men abe ejale orang wis sabar bila. Men abe etengkin orang sabar bila. Tapi men agama pengiran seerosak maka wajib marah. Paham nggih? Wa kafil ada anin nas